bersikap sopan di hadapan si pemberi dan tidak mengkritik. Orang bersyukur, orang memberi dia sopan, berterima kasih. Lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Orang siapa yang tidak bisa terima kasih sama Allah, sama manusia, dia tidak akan bisa terima kasih sama Allah. Orang siapa tidak bisa bersyukur sama orang, oh ini rendah, nanti seolah-olah kita ini baru ditolong sudah tunduk sama orang. Bukan tunduk, ini akhlak. Senangi orang yang menyenangi kita. Nah itulah nafsu terkadang dia masuk seolah-olah, oh saya tunduk sama si fulan, oh saya tunduk sama si fulan. Bukan masalah tunduk, inilah akhlak. Nabi Muhammad dulu sama fakir miskin yang memberikan hadiah berakhlak. Syekh Abu Bakar bin Salim, ada seorang perempuan datang bawa bubur, bawa makanan ke Syekh Abu Bakar bin Salim. Kata penjaganya bilang, kenapa kau mau ketemu sama Syekh Abu Bakar bin Salim? Saya mau ketemu, mau ngasih hadiah ini. Ini Syekh Abu Bakar bin Salim setiap hari ngasih orang makan 700 orang, 800 orang. Dapurnya ada 3 di rumah. Dapur untuk rumahnya, dapur untuk tamu, dan dapur untuk fakir miskin. Engkau cuma mau ngasih bubur ini, sibuk bener, repot bener ini sibuk, pengen ketemu langsung sama Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim dengar dari rumahnya. Dia bilang, wahai anakku, biarkan ibu di situ. Maksudnya orang Hadramaut sana kalau manggil pembantunya apa kadang-kadang ya waladi namanya anak. Turun dia ke bawah. Dia bilang, apa yang kau mau kasih? Ini bubur ya Syekh. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan Allah balas engkau dengan balasan yang banyak. Aku didoakan. Ditaruhnya bubur itu di atas kepalanya. Senang sih ibu bilang, ya Allah ya Syekh, senangnya engkau senang sama bubur yang aku berikan. Pulang. Si ibu ini langsung dimarahin. Kau tidak tahu? Man lam yashkur bil qalil ma yaji'ul katsir. Barang siapa yang tidak bersyukur dengan datangnya sedikit, tidak bakal datang yang banyak. Yang sedikit ini kalau kita dapat, kita syukuri. Nanti datang yang banyak. Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Yang tidak bisa terima kasih sama orang, tidak akan bisa terima kasih sama orang. Ada manusia gitu, egonya tinggi, jadi tidak mau terima kasih sama orang. Orang ngasih hadiah murahan, tidak mau terima kasih. Orang ngasih hadiah apapun, tidak tahu apa hadiahnya. Tidak ada lain, hawa nafsu yang menguasai pikiran dan jiwa. Alhamdulillah. Biar kita bawa akhlak ini, insyi'ta salamah, ta'adab. Kalau pengen selamat, beradablah. Adab ini timbangannya kalah. Kita baca Quran berapa juz pun kalah. Sholat tengah malam kalah sama beradab. Hidup kalau sudah punya adab, punya akhlak, sudah selamat hidup. Lawan nafsu kita. Nabi Muhammad datang ke dunia ini supaya kita berakhlak. Orang mau nilai, orang materialis, orang ngasih hadiah dia senyum, terserah orang. Orang ngasih hadiah baru dia baik. Nah itu akhlak. Coba kalau ada orang ngasih hadiah, kita baru nyuruh, bagus akhlak. Orang gila gitu. Orang baik dia jahat. Namanya ada syaitannya nih orang. Itulah manusia. Orang berbuat begini salah, orang begini salah juga. Jangan minta nilai manusia, minta dinilai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bersikap sopan di hadapan si pemberi dan tidak mengkritik, itu adalah tanda kita bersyukur. Menerimanya dengan baik dan mengagungkan nikmat yang kecil di hadapannya. Seperti yang kita sebutkan tadi, itu tanda kita bersyukur. Dan masih banyak lagi macam-macam yang tidak terhitung jumlahnya. Telah kita ketahui, inti bersyukur adalah kesadaran diri bahwa segala bentuk nikmat berasal dari Allah.
semata, berasal dari Allah semata. Jadi tidak dibayangkan adanya sikap ini kecuali dari pribadi mukmin yang bertauhid dan mensyukuri ketauhidannya kepada Allah. Allah telah mewahyukan kepada Daud alaihi salam, "Idza arafta anna an-ni'ama minni raditu minka bidzalika syukra." Bila kamu sudah menyadari bahwa seluruh kenikmatan berasal dariku, maka aku terima hal itu sebagai rasa syukurmu. Kalau sudah tahu bahwa semua nikmat ini ternyata dari Allah, oh ternyata hidupku, matiku, dan segala sendi kehidupanku ini berasal dari Allah, baru engkau dinamakan hamba yang bersyukur. Nabi SAW bersabda, "Man nadhara fid dunya ila man huwa dunah, wa nadhara fid din ila man huwa fawqah, kataballahu sabiran wa syakira. Wa man nadhara fid dunya ila man huwa fawqah, wa fid din ila man huwa dunah, lam yaktubuhu Allah sabiran wa la syakira." Barang siapa yang memandang dalam urusan duniawi kepada orang-orang yang tingkat sosialnya berada di bawahnya, sedangkan dalam urusan agama ia memandang kepada orang yang lebih tinggi derajatnya darinya, niscaya Allah menulisnya sebagai orang-orang yang bersabar dan bersyukur. Dan barang siapa yang memandang dalam urusan duniawinya kepada orang yang tingkat sosialnya berada di atasnya, dan dalam urusan agamanya ia memandang kepada yang derajatnya ada di bawahnya, niscaya Allah tidak mencatatnya sebagai orang yang sabar dan bersyukur. Dikarenakan tingginya derajat syukur ini, Iblis mengatakan, "Wala tajidu aktsaruhum syakirin." Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Wa qalilun min ibadiyasy syakur." Dan amat sedikit dari hamba-hambaku yang mau berterima kasih atau bersyukur. "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Mengapa Allah akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman? Tidak mungkin disiksa sama Allah kalau sudah bersyukur sama beriman. Wa sanadzzi syakirin, dan kami akan memberi balasan yang baik bagi orang-orang yang bersyukur. Wallahu syakurun halim, dan Allah Maha berterima kasih lagi Maha menyabar. Jadi syukur merupakan salah satu sifatnya Allah. Sifat Allah ini syukur, berterima kasih Allah. Bagaimana syukurnya Allah? Allah memberi balasan segala amalan yang kita amalkan. Itulah syukurnya Allah. Setiap kita berbuat baik, Allah pasti syukuri kebaikan itu. Apa Allah balas. Kalau kita berterima kasihnya kita lah lain. Kalau terima kasihnya Allah apa? Walladzi yu'ti wa la yuridu minkal jazaa. Dialah yang memberi dan tidak minta balasan sama kita. Itulah Allah, syukurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah, ketahuilah inti bersyukur adalah rasa gembira. Inilah yang diterangkan oleh Imam Ghazali pada bab syukur dalam kitab Ihya. Ketahuilah inti bersyukur adalah rasa gembira, sedangkan bersabar adalah rasa ketidaksukaan dan rasa susah. Tetapi kadang-kadang kedua sifat ini terjadi bersamaan dari sudut pandang. Tiada sesuatu bencana dihadapi dengan sabar, pasti di dalamnya tergandung kenikmatan, bahkan beberapa kenikmatan yang kelak akan ia syukuri. Semua yang kita
sabar kan pasti muncul di situ rasa syukur. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, tidaklah aku ditimpa sebuah cobaan melainkan di dalamnya Allah memberikan 4 kenikmatan. Ya Allah, satu cobaan dapat atau tidak dapat 4. Bisa dalam urusan agamaku atau kenikmatan yang lebih besar darinya, atau aku tidak terharamkan untuk rela menerimanya dan aku dapat mengharamkan pahala atasnya. La ilaha illallah. Di antara kenikmatan itu ialah didahulukannya ujian di dunia karena didahulukannya hukuman di dunia. Ini merupakan kenikmatan di akhirat. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa ta'ala beri kita kesusahan di dunia supaya di akhirat tak dapatin lagi sudah. Kita tidak sadar, pas kita tahu, ya Allah kalau tahu biar susah aja di dunia ini ya Allah. Urusan 2 detik saja kami sabar, apa-apa yang penting bahagia selama-lamanya. Tapi manusia yang masih di alam nafsu, mau bingung, kenapa hidup tak begini, kenapa hidup tak begini. Tapi orang sudah tahu dengan kehidupan ini adalah kepastian Allah, ketentuan Allah, kehendak Allah, yang mana Allah mempunyai hikmah dalam segala kejadian. Mereka jalani saja itu jalanannya. Orang bilang biar ngalir seperti air. Karena apa? Karena kadang-kadang ujian yang kita dapatkan ini Allah dahului di dunia ini supaya kita di akhirat senang. Banyak yang bikin kita nangis dulu, kita belajar dipukul sama ustaz, akhirnya bikin kita pintar, akhirnya bikin kita hebat sekarang ini. Jadi tidak ada masalah hidup ini selama kita tahu dengan Allah. Tidak ada masalah apa. Apapun kehidupan ini kalau sudah kenal sama Allah, sama Rasulullah, semua kebaikan sebenarnya. Orang kalau sudah kenal sama Allah, semuanya untung. Tidak ada yang rugi, apa yang rugi? Tidak ada yang rugi. Di akhirat hingga kelak di akhirat ia telah selamat dari tuntutannya, di samping memperkuat pengurungan rasa cinta untuk tetap di dunia. Kadang-kadang adanya kesusahan kita di dunia, kecewa kita di dunia, akhirnya dunia ini tidak bisa ngurung kita. Kecewa hidup saya sama hidup ini, kecewa ini. Di kecewaan itu Allah mau ngasih tahu bahwasanya ini dunia mainan, supaya kita ini tidak menyembah dunia, tidak pengen tinggal di dunia ini. Allah baik kalau sudah dipikirnya begitu manusia sama dunia ini sudah ada. Sakit lihat dunia ini. Apa dunia ini? Ada apa di dunia? Mulai seperti ada bisikan terus. Itu tanda Allah baik. Allah lagi mau memberitahukan kita bahwasanya ini dunia tidak ada isinya sebenarnya. Kehidupan yang hak, kehidupan di sisi Allah. Ini punya Allah semuanya. Semua ini punya Allah. Jadi paling nyaman bersama Allah. Dan keinginan menikmatinya sudah hilang, sudah ingin menikmati dunia, tidak ada nikmat lagi. Serta memperkecil kecondongan hati terhadapnya. Itulah ujian-ujian ini kadang-kadang turun supaya hati kita tidak condong lagi sama dunia. Jadi cepat-cepatlah. Kalau kita sudah mengerti, Allah ujian itu terangkat. Tapi kalau kita belum mengerti, bisa jadi jebakan syaitan ujian itu. Kita terjebak, kita bingung terus apa hidup begini, kenapa hidup ini. Tapi kalau sudah mengerti, Allah angkat derajat kita. Oh, ternyata aku ini disuruh tidak cinta sama dunia. Oh, ternyata aku disuruh mencari jalan hidup yang lain. Kalau aku di sini kecewa terus. Kalau aku berteman sama si fulan hina. Kalau aku begini, lebih baik aku membuat satu jalan hidup untuk diriku ini begini. Jadi ujian adalah bentuk pendidikan dari Allah kepada hambanya. Ujian adalah bentuk pendidikan dari Allah kepada hambanya. Idza ahabballahu al-'abd asabahu. Rasulullah bilang, kalau Allah sudah cinta sama hambanya, Allah uji untuk angkat derajatnya, ilmunya, kepekaan batinnya. Dengan demikian, kenikmatan yang terselip dalam bentuk ujian ini sudah sepatutnya untuk disyukuri. Sudah harus sepatutnya untuk disyukuri. Tidak ada lagi.
Oh ternyata bukan ujian ini ya. Nikmat. Kita lihat bagaimana Malik bin Dinar ketika ditampar, didoakannya, dimaafkannya. Sampai muridnya bilang, kenapa kau tampar orang ini? Kau tidak tahu siapa yang kau tampar tadi? Orang ini menampar Malik bin Dinar. Tidak tahu itu Malik bin Dinar. Innalillah Malik bin Dinar wali min awliyaillah. Iya. Datangnya lagi. Dia minta maaf ya Malik. Aku tadi dalam keadaan emosi. Apa sesungguhnya sebelum kau tarik tanganmu sudah aku maafkan di dalam. Bagaimana aku tidak memaafkanmu? Bahkan aku doakan kau masuk surga. Dikarenakan kau menamparku lah aku dapatkan pahala sabar. Aku bisa sabar. Dan dengan sabar orang yang sabar Allah akan berikan surga. Masa orang memberikan aku surga aku tidak doakan dibilang dan tidak aku maafkan? Menangis. Melihat ini orang bukan di alam hawa nafsu sudah ya, udah di alam bersama Allah. Orang hidup sama Allah, hidup sama Allah, hidup sama Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah." Dan dia telah menyempurnakan bagi kalian berbagai macam-macam dari nikmat Allah. Ada yang di dalam nikmat berbentuk zahir, ada yang di dalam ujian, macam-macam. Nikmat yang zahir maupun yang batin. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bencana yang zahir ini sebagai bentuk kenikmatan karena di dalamnya terkandung pahala, pendidikan dan lain sebagainya, sama seperti yang telah kami sebutkan dari ucapan Umar radhiyallahu anhu. Jadi rasa syukur yang merupakan kegembiraan dapat timbul bersamaan dengan kesabaran menanggung kepedihan. Begitu juga segala bentuk bencana di dunia ini pasti di dalamnya terkumpul kesabaran dan rasa syukur ini. Jadi bencana juga obat bagi hati sebagaimana obat bagi tubuh. Bisa dicontohkan melalui jantung. Prosesnya perlu menahan rasa sakitnya, tetapi setelah diiringi rasa terima kasih kepada dokter atau upaya dalam menyembuhkan penyakitnya. Tetapi kenikmatan yang didapatnya lebih baik daripada rasa sakit tadi. Dokter nonton kita, dokter nyabut gigi kita, sakit cabut gigi, tapi rasa sakit itu sebentar saja, habisnya gigi kita nyaman, bisa makan, bisa minum, bisa segala-galanya. Oleh karena itu Nabi SAW selalu memohon perlindungan Allah dan memohon keselamatan dari bencana dunia dan akhirat. Itulah Nabi Muhammad minta terus. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Salullah al-afiyah, fama u'tiya 'abdun afdal min al-afiyah illa al-yaqin." Rasulullah bilang, mohonlah kalian kepada Allah keselamatan. Yang pengen selamat ini minta sama Allah ya. Tidak usah kemana-mana lagi mikir, banyak berdoa sudah. Karena seorang hamba tidaklah diberi sesuatu yang lebih baik daripada keselamatan kecuali keyakinan. Jadi mintalah selamat. Tidak ada permintaan ini lebih tinggi, lebih puncak darinya kecuali minta yakin. Paling tinggi permintaan ini, pemberian nikmat dari Allah yang turun ke muka bumi ini, yakin, minta yakin ini. Itu nikmat yang paling tinggi. Harus kita minta terus setiap hari, ya Allah minta yakin, minta yakin. Meminta afiah harusnya selamat dunia. Paling senang Nabi Muhammad Rasulullah, dikatakan Rasulullah paling senang dengan doa, Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afat ad-daimah fid din wal dunya wal akhirah. Doa yang singkat ini Rasulullah doakan terus setiap habis sholat, setiap berdoa dengan doa ini. Doanya singkat, padat. Karena keyakinan adalah keselamatan hati dari kebodohan. Kenapa paling tinggi keyakinan ini? Nikmat paling besar yang Allah hadiahkan untuk penduduk dunia. Karena keyakinan ini menyelamatkan hati manusia dari bodoh. Kalau hati manusia dari bodoh, jauh ya sama Allah. Memang bodoh ini tidak bisa dekat sama Allah, kebodohan. Mau dekat sama Allah, mesti ilmu. Cahaya ilmu masuk terus di hatinya, di pikirannya masuk.
hadir majlis dengar, tiba-tiba mulai terasa, ya Allah, Allah memandangku, Allah bersamaku, Allah terus lidahnya ingat sama Allah ini. Itu semuanya karena masuk terus ilmu. Tapi kalau tidak masuk ilmu, 3 hari aja kita tidak makan mati langsung. Begitu juga ilmu, 3 hari tidak masuk. Nah orang ini ada 1 tahun, 10 tahun tidak pernah hadir majelis. Sibuk. Yang diurus terus, ini temanku, ini hebat, ini la ilaha illallah. Meninggal bagaimana mau kenal sama Allah? Banyak orang tidak kenal, tahu nama Allah tapi tidak kenal. Tahu kebesaran Allah, melihat gunung, melihat langit, tapi belum himung sama Allah. Tapi orang-orang yang bermakrifat, mereka seperti berjalan dan ada lautan. Mereka tenggelam dalam lautan ini, hilang mereka, lebur di dalam lautan bersama Allah, bersama kekasihnya Nabi Muhammad. Itulah orang yang tenggelam terus. Kita paling tidak bisa membayangkan bahwa kita harus tenggelam bersama Allah, tenggelam di dalam lautan tersebut, lautan ma'rifat, lautan mahabbah kepada Rasulullah. Wa afiyatuka ahabba ilaih, keselamatan darimu lebih aku senangi. Nabi Muhammad ngomong sama Allah. Allah maha mampu untuk menyempurnakan kenikmatan dunia dan pahala akhirat. Karena itu kita memohon kepadanya, kita memohon kepada Allah, Allah yang mampu segalanya itu. Semoga berkat karunia-Nya kita mendapat kenikmatan yang langgeng dan sempurna secara zahir dan batin dalam segala urusan. Jadi pastikanlah bahwa kita menjadi hamba yang sabar. Pastikanlah sudah mulai detik ini kita tidak mau marah. Pastikanlah kita mulai detik ini kita menjadi hamba yang bersyukur. Harus kita pastikan. Karena ini orang-orang yang punya kedudukan. Kita pengen kedudukan terus. Pengen mulia, pengen ini, bukan mulia itu dengan kita dipuji orang. Bukan kemuliaan itu dengan kita punya ini dan punya itu. Kemuliaan kalau kita sudah punya sabar. Kemuliaan jikalau kita sudah punya syukur, sudah ini milik kita, harus punya ini. Jangan pernah berpikir kemana-mana lagi. Hidup ini butuh sabar, kebutuhan. Diajarkan oleh Nabi Muhammad, orang yang punya sabar, orang yang sukses ini yang sudah punya sabar sama syukur. Sama istri, sabar, syukur. Tidak ada lagi, sudah kita tidak bisa milih lagi. Sudah lama kita hidup dan sekarang harus kita punya sabar sama syukur. Mesti kita sabar dan syukur. Sama anak, sabar kita harus. Dan negara, buat apa kita jerit-jerit? Buat apa kita pukul sana, pukul sini? Buat apa? Ada manfaat. Waktunya sabar kita ikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tak pernah mukul-mukul anaknya. Tak ada. Ngomong saja. Tak ada manfaat. Doakan sabar. Kenapa? Allah sudah ngomong nanti akan muncul ujian dari anakmu, keluargamu, hartamu, semuanya, perdaganganmu, semuanya. Dunia ini dipenuhi ujian. Jadi jalannya Rasulullah bilang, rumusnya semua sabar sama syukur. Jangan kita kemana-mana lagi berpikir. Jangan kita munculkan api lagi di pikiran kita dan di hati kita. Tidak ada manfaat. Itu cuma tipu daya syaitan dan ilmu-ilmu orang dunia. Wah, jerit sana, jerit sini jadi penyakit. Tapi orang-orang yang dekat sama Allah, yang kenal sama Allah, mereka memilih sabar dan syukur. Didoakan terus, ingat anak, ingat istri, ingat suami, didoakan. Ingat pekerjaan, ada ujian ya Allah, didoakan. Wah, ada orang tidak baik, bagaimana? Oh iya, memang ada manfaat, kita suruh dia tidak baik lagi. Doakan, mudah-mudahan jadi baik, itu aja. Bagaimana ini tidak berubah-ubah? Mudah-mudahan ada saatnya dia berubah. Sabar. Begitu juga buat dagangan, buka toko belum ramai, mudah-mudahan jadi ramai. Nah, kita benci toko kita. Kita aja nyumpah toko kita sendiri. Sumpah ini apa ini? Sial ini. Nah, habis. Doain, kita doakan mudah-mudahan perdagangan saya ini jadi bagus. Aku ini itu.
macam-macam. Apapun yang bikin sesak hati kita, kita sabar sama syukur sudah. Bikin kita begini anak buah kita kah, ini kah, udah sabar sama syukur. Itu pegangan namanya. Tapi kalau tidak bisa sabar, tidak bisa syukur. Karena ujian terus berjalan. Satu masalah keluar 70 masalah. Jadi kalau sudah punya pegangan siapa? Ini senjatanya Nabi Muhammad. Beda syukurnya kita kalau pakai ilmu. Kenapa kau bersyukur? Syukur kami ini dari Nabi Muhammad, bukan gara-gara kecerdasan kami. Kami tidak tahu nih, Nabi Muhammad yang ngasih tahu. Beda cahaya Nabi yang muncul. Karena syukurnya kita ngambil dari Nabi, bukan politik kita bersyukur. Ada orang bersyukur tuh politik dia. Ada orang bersabar tuh politiknya dia. Tapi ini tidak adabnya kita. Ini apa? Karena kita ngikut Nabi Muhammad. Nah, sabar aja insya Allah. Kami ngikut jejak Nabi Muhammad. Nah, dari sabar nanti muncul. Oh ini begini, oh ini begini, oh ini begini. Ada jalan lainnya. La ilaha illallah. Jadi sabar ini tidak boleh tidak punya. Kalau kita tidak punya sabar, namanya kita yang tidak baik. Oh, engkau yang tidak baik, kau tidak punya sabar. Sudah hidup lama tidak punya sabar. Engkau yang tidak baik, engkau tidak punya syukur. Jadi dua ini mudah-mudahan kita semuanya kurang sama dua ini. Memang sudah disebutkan wagoni sedikit hamba yang bersyukur. Nah, tapi sekarang saatnya kita membawa dan mengambil warisan Nabi Muhammad SAW. Buku-buku yang sudah kita liwati kita buang semuanya ya. Kita mau buku baru, bukunya orang-orang sabar, bukunya orang-orang yang bersyukur benar-benar. Lidah kita lidah penyabar, mudah-mudahan hati kita hati penyabar, bersyukur kepada Allah. Mempunyai kedudukan kita. Kalau sudah bisa ini namanya orang ini punya kursi di sisi Allah. Mudah-mudahan Allah dari kita orang sabar, orang yang bersyukur, pakaikan pakaian rahmat, anugerah syafaat, menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wa sallam.